Kalau mau digambarin hubungan internasional tuh politiknya kita belajar politik, nggak cuma politik dalam negeri, kita juga belajar politik internasional juga. Nah di situ itu mulailah skillku nambah nih, skill buat nulis, skill buat critical thinking ku nambah, skillku buat analisis dan lain-lain, analisis data yang datanya itu data kata-kata gitu ya. Di divisi yang ngurusin tentang perbatasan laut dan udara. Waktu itu aku bantuin persiapan buat meeting antar kementerian, aku ikut, aku bikin itu event sih. Jadi aku kuliah 3,5 tahun tuh, tahun pertama aku hima jadi staf departemen gitu, tahun kedua aku hima juga jadi kepala departemen, tahun ketiga aku ikut komunitas. Jadi aku nggak cuma belajar, aku juga ikut organisasi-organisasi gitu kan. Halo Sobat Berita Jatim, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Dengan saya, Resta Ayu, akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam podcast spesial Anak Muda Berbicara. Di samping saya sudah hadir narasumber hebat bernama Kak Anissa Nur Islamiyah. Halo Kak Anissa. Halo Kak Resa. Sehat? Alhamdulillah. Panas nggak hari ini? Enggak sih, mendung kayaknya tadi. Mendung kayaknya. Gimana kegiatannya hari ini? Lancar? Hari ini insya Allah semoga lancar. Semoga lancar. Oke, sedikit cuplikan aja ini tentang Kak Anissa. Kak Anissa ini seorang lulusan mahasiswi Universitas Veteran Jawa Timur ya. Hubungan internasional dengan IPK 3,84, sangat luar biasa sekali IPK-nya ya sis. Bisa diceritakan mungkin sedikit aja kok bisa itu dapat IPK segitu, gimana tahapannya belajar dari semester 1 sampai semester 8 saat itu? Kalau aku lulus semester 7 sih. Aduh. Oh gila. Oh ya, nggak jadi semester 8. 3,5 tahun berarti ya tepatnya. Jadi gimana ceritanya saat itu? Emang ada rencana lulus 3,5 tahun saat itu? Kalau ditanya awal pas maba sih nggak ada, karena aku SMA-nya dari IPA nih, masuk ke hubungan internasional kan dari Soshum, jadi beda banget. Jadi nggak berharap banyak, yang penting aku bisa survive aja waktu itu harapannya. Survive-nya 3,8 itu sungguh luar biasa loh ya kan sebenarnya. itu awal. Nah waktu itu udah mungkin pintar-pintar nyari lingkungan aja sih, kan temennya, kita cari temennya yang benar, apalagi aku benar-benar nggak tahu apa-apa tentang hubungan internasional kan, jadi aku benar-benar cari temen yang at least dia paham tentang hubungan internasional. Nah itu aku bikin kesempatan kalau aku belajar sama dia. Nggak cuma temen, aku juga deket sama kating-kating, karena kan secara praktikal mereka udah duluan nih dapet mata kuliah itu, jadi aku konsul ke mereka atau sharing-sharing aja ke mereka gitu sih. Itu aja. Dulu memang pengennya di hubungan internasional atau itu sebuah pilihan yang terpaksa atau kayak gimana? Sebuah pilihan yang terpaksa. Sebuah pilihan. Dulu pilihan pertamanya apa sih? Dulu itu waktu SMA, karena ikut SNMPTN kan, lolos SNMPTN, pilihnya itu agroteknologi sama hubungan internasional. Sama-sama di UPN Jatim di Surabaya. Terus kemudian lulusnya di HI. Oke, mungkin ada teman-teman nih atau anak-anak SMA lainnya yang belum mau kuliah atau istilahnya kan masih SMA nih, bingung mau ikut jurusan apa. Mungkin ada gambaran hubungan internasional itu kayak gimana sih? Kalau mau digambarin hubungan internasional tuh politiknya kita belajar politik, nggak cuma politik dalam negeri, kita juga belajar politik internasional juga. Kita ekonomi juga belajar, ekonomi dalam negeri juga ekonomi internasional, sosial kita belajar, hukum ada, rata sih kalau hubungan internasional. Tentang kebijakan, tentang negara gitu-gitu sih. Dulu saat wisuda itu apa betul menjadi wisudawan terbaik? Alhamdulillah iya. Ternyata iya. Oke, mungkin di sisi lain ini hubungan internasional juga. Ini ada mungkin teman-teman nih pernah itu ya Mbak
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional. Pernah kerja di situ juga? Jadi freelance aja sih. Freelance. Keren writer. banget. Itu ngapain itu? Jadi kalau di HI juga buat teman-teman, kalau di HI itu full bikin paper penelitian gitu kan. Tiap matkul tuh pasti ada papernya, bahkan tugasnya paper aja gitu. Tugasnya paper aja. Sejenis, cuman penelitiannya banyak banget. Nah di situ itu mulailah skillku nambah nih, skill buat nulis, skill buat critical thinking ku nambah, skillku buat analisis dan lain-lain, analisis data yang datanya itu data kata-kata gitu ya, itu mulai nambah. Nah dari situ aku coba ikut freelance di Lembaga Pengembangan dan Konsultan Nasional. Nah di situ lolos. Nah di situ tugasnya itu cuman bikin ini sih, Cuma lembaga nasional itu di mana berarti tempatnya? di Jakarta. Di Cuman Jakarta. waktu itu aku freelance kan, jadi dari rumah. Waktu itu belum lulus kok aku. Belum lulus. Oke, bagi teman-teman ini harus ada soft skill juga, itu penting ya. Sambil kuliah saat kuliah cari soft skill, nggak di dalam kampus aja, juga mungkin bisa dicoba di luar. Selain di dalam kampus pun memang bermanfaat juga ya kan. Mungkin tapi kalau untuk teman-teman yang ingin cari kerja di luar atau freelance di luar, oke, bisa ditanyakan ke Kak Anissa karena top sekali. Kalau Lanjut, nyari Kak. yang pas waktu kuliah sih saranku cari yang benar-benar relate sama yang kamu alami. Misal aku nih freelance writer karena aku sering bikin penelitian paper karena tugas. Ya udah seenggaknya tuh masih linear kan. Jadi waktu dijalanin waktu kuliah tuh nggak susah-susah banget mikirnya karena ya udah sama-sama mikir buat penelitian gitu aja. Terus kalau freelance writer itu tentang ke berita sih, berita-berita apa aja yang terjadi di Indonesia ataupun di luar gitu aja. Oh, kalau itu juga oke. Dan juga pernah di Polsai Program Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. Itu ngapain itu? Itu magang. Aku Itu magang di Jakarta. Waktu itu semester aku magang semester 5. Semester 5 aku magang. Semester 5 udah magang ya? Karena ngejar sih. Karena ngejar. Karena gini, jadi ceritanya itu baru kepikiran buat lulus 3,5 itu di semester 5. Karena aku tiap mau semester baru itu selalu konsulkan ke dosen. Kayak aku nyodorin kalau aku ambil SKS ini gimana gitu. Oh ya, bisa kamu kalau ambil SKS gini gitu. Terus waktu itu dosen juga ngasih tahu apa nggak pingin lulus 3,5 tahun. Terus aku bilang, emang bisa gitu kan. Terus ternyata bisa karena aku emang dari awal strategiku adalah aku dari semester 1 SKS-nya full terus 24 gitu. Jadi nanti di semester 6, 7 itu nggak banyak-banyak banget karena kan emang minimal 140 nggak berapa gitu. Jadi masih bisa cukup. 144 ya? Iya, segitu 144 SKS. Terus itu ya udah aku magang itu di bawahnya Kementerian Dalam Negeri. BNPP RI, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. Itu bagian apa Kak Anissa? Waktu itu aku di polisi program, jadi waktu itu aku di divisi yang ngurusin tentang perbatasan laut dan udara. Waktu itu aku bantuin persiapan buat meeting antar kementerian, itu aku ikut, aku bikin data-datanya, kan juga kan kalau meeting kan butuh data-data pendukung, nah itu aku yang bantuin buat nyiapin data-datanya. Waktu itu juga bantuin kolek data-data perbatasan-perbatasan apa aja yang rusak, kayak gitu kan dilihatin. Nah waktu itu sempat mau diajak buat berjalan dinas ke sana, ke perbatasan di daerah Papua sana. Cuman waktu itu emang udah hampir habis waktu magangnya, masa magangnya, karena aku udah harus balik ke Surabaya karena udah mau kuliah lagi. Udah mau kuliah. Itu pengalamannya luar biasa ya. Dari ini kan di Jakarta semua, lembaga pengembangan konsultasi juga freelance writer di Jakarta. Terus Polsai programnya juga di Jakarta juga. Itu memang rencananya memang mau membangun karir di Jakarta atau seperti apa? Enggak sih, waktu itu kalau magang malah justru rencananya sama teman-teman nih. Kita magangnya di KBRI luar negeri. Terus waktu itu aku udah apply tuh di KBRI Malaysia, udah diterima. Cuman kan sama keluarga kayak, aduh kejauhan gitu. Sudah diterima di KBRI? Iya, Malaysia. Nah, waktu itu mau magang di situ, terus kayak, nggak usah kejauhan gitu. Udah dari situ kayak, ya udahlah nyari-nyari di mana. Teman-teman udah pada di Kementerian Luar Negeri, di Kementerian Agama. Terus aku waktu itu di Kementerian Dalam Negeri aku apply kan, aku ngirim CV dan lain-lain. Kemudian aku dapat follow up nih. Kalau misal BNPP RI itu butuh 1 aja tenaga magang. Jadi waktu itu periode aku magang cuma aku sendirian. Keren.
mungkin ada tips untuk mahasiswa yang sekarang mau magang. Tips apply magang di kementerian ataupun perusahaan-perusahaan yang lain mungkin bisa. Satu, CV. Kan kita butuh CV nih. Nah, kalian harus tahu dulu kalian interestnya mau magang di mana. Kalau magang tuh biasanya nggak cuman butuh interest kita, tapi butuh sama yang dibutuhin sama kuliah kampus gitu. Misalkan aku di HI dulu, jadi emang relate-nya buat magangnya tuh di KBRI, di kementerian-kementerian gitu sih. Di media bisa, cuman memang waktu itu banyak aku pinginnya ke sana, ke kementerian gitu kan. Kalau tipsnya ya perbaiki CV, kasih tunjuk kamu skillnya apa aja, karena kan mereka nggak kenal kita, kenalnya dari CV ya. Jadi jualnya itu di CV-nya, dikasih tahu skill-skillnya. Nah, skillnya yang dijual apa yang sesuai sama kira-kira mereka butuhnya apa gitu. Kalau di kementerian kan pasti nggak jauh-jauh tentang tentang staff admin atau bantuin yang kayak tadi, bantuin nyiapin apa-apa gitu kan. Itu mungkin ya skill-skillsnya dari situ yang ditonjolin di CV, itu aja sih. Di CV aja, atau adakah mungkin tips-tips saat magang ini harus seperti apa? Oke, saat magang itu harus aktif sih, jadi nggak harus kayak kita nungguin kerjaan. Waktu itu emang karena aku sendirian kan, kebetulan sendirian, jadi banyak divisi yang minta tolong ke aku, jadi aku bantuin A, bantuin B, bantuin C, bantuin D, banyak kan. Nah, kalau misal teman-teman pas kebetulan magangnya orang banyak, kalian harus benar-benar aktif, karena di situ kan kita juga minta nilai. Kalau aku dulu di kampus juga dimintakan nilai di pemimpinnya yang tempat aku magang itu. Jadi kita harus aktif, satu, karena menurutku pengalaman itu nggak bisa didapat kalau kita diem aja. Kita harus aktif, kita nanya, karena kan gimana pun di tempat magang mereka yang lebih pengalaman, mereka yang punya banyak ilmu tentang pekerjaan. Karena menurutku beda loh ilmu yang kita dapat di kuliah, di meja waktu kita belajar, sama di tempat kerja. Oke, betul. Ini juga berarti Kak Anissa ya, selain targetnya 3,5 tahun, ini pengalamannya udah banyak banget dalam 3,5 tahun. Magangnya udah di 3 tempat ya. Tak lihat ini ada International Humanitarian Law Role Play dan Debat Competition. Itu apa itu? Itu event sih. Jadi aku kuliah 3,5 tahun itu, tahun pertama aku hima, jadi staf departemen gitu. Tahun kedua aku hima juga jadi kepala departemen. Tahun ketiga aku ikut komunitas. Jadi aku nggak cuma belajar, aku juga ikut organisasi-organisasi gitu kan. Nah, yang di IHL itu sebutannya itu satu event besar yang aku pegang waktu itu. Aku kebetulan jadi kepala divisi acara. Jadi aku yang mikir acaranya, aku yang bikin rundown-nya, semuanya itu aku. Itu kebetulan itu eventnya dari ICRC. ICRC itu kayak organisasi internasional, palang merah gitu. Itu hebat banget sih, aku juga kayak nggak nyangka gitu bisa pegang acaranya dari ICRC. Itu berapa hari ya? 4 hari itu full. Itu full? Itu lomba debat sama lomba role play gitu, full Inggris juga. Full Inggris, bukan lagi Indonesia ya. Jadi memang itu challenging banget gak sih ya kan? Tapi itu ini sih, apa ya, dampaknya sekarang gitu. Kayak aku pernah bersusah-susah payah di event itu, dampaknya sekarang. Dampaknya sih. apa yang didapat saat ini sekarang? Oh ya, for information aja, aku nggak cuman kerja di satu perusahaan bank BUMN, aku juga kalau weekend aktif jadi freelance juga di satu event organizer di Surabaya. Nah, aku tadi bilang kalau misal event-event yang aku lakuin waktu kuliah itu berdampaknya apa? Satu, aku jadi bisa banget buat misal bikin rundown, atau aku bisa banget skill eventnya tuh ada banget gitu lah. Gimana ya cara jelasinnya? Iya, karena kebiasaan buat event itu akhirnya jadi kalau ada apa-apa atau problem solvingnya sudah ada. Bagus gitu ya? banget, bener, itu bermanfaat banget. Jadi kalau buat temen-temen nih yang mau kuliah atau yang udah kuliah, nggak apa-apa, ikut aja, aktif aja di luar kampus, maksudnya aktif aja di luar tentang hal belajar gitu, karena itu pasti bakalan bantu kalian buat ngembangin skill kalian kayak gitu tadi. Itu juga bisa loh buat
buat jalan kita ambil nggak cuma pekerjaan tetap tapi juga bisa freelance yang duit juga. Di mana-mana butuh duit ya. Betul lah. Oke, ini sedikit cuplikan juga ataupun yang bisa tak ambil dari Kak Anissa untuk teman-teman nanti biar semangat belajar kuliahnya. Jadi nggak langsung pulang, nanti bisa dapat soft skill. Kalian cari-cari soft skill ya Kak Anissa ya. Mungkin nanti dalam waktu Kak Anissa sendiri 3,5 tahun aja dapat magang di lembaga nasional, di tempat lembaga nasional 2 ya Kak ya saat itu, dan juga 3,5 tahun lulus dengan predikat terpuji 3,83 ya. Itu keren banget. Jadi itu mungkin Kak Anissa silakan berikan semangat mungkin ataupun pesan-pesan untuk teman-teman nanti biar tetap semangat kuliahnya, ataupun nanti kalau mau, biasanya kan ada yang titip absen nih, mungkin akan jernih gitu loh yang titip absen gitu biasanya pas kuliah. Nggak apa-apa, aku juga pernah titip absen. Gimana mungkin teman, silakan diberikan Kalau semangat. saranku sih nggak apa-apa. Emang kita pasti ngalamin struggle kan teman-teman, tapi jalanin aja, tetap berusaha. Aku yakin apapun kesulitan yang kita dapat itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, kalau diimbangi dengan usahanya itu entah karena tentang kuliah nih, tentang deket aja ke dosen, nanya, proaktif ke dosen, ke teman-teman yang emang sekiranya kalian tahu kalau teman-teman kalian tuh punya kelebihan nih daripada kalian, misal pemahamannya lebih bagus atau misal emang dia nguasain banget. Nah, kita tanya ke mereka, kita sharing-sharing ke mereka. Dari situ kita bisa loh nyerap-nyerap ilmu atau nyerap-nyerap skill yang mereka punya gitu. Gak cuma itu, kita kan punya cutting tuh, punya senior yang mereka udah lebih duluan nyemplung daripada kalian. Itu nanya ke mereka, matkulnya gimana, susahnya gimana. Mereka pasti ngasih tahu. Kalau aku dulu gitu, tiap aku mau ujian, itu aku pasti nanya ke cutting-cuttingku, ini gimana, kira-kira soalnya gimana gitu. Ya beda kan pasti tiap tahun, tapi at least kita dikasih tahu, kita tahu belajarnya mau kemana gitu. Oke, keren banget. Ini mungkin kalau ngobrolin soal perkuliahan itu pasti banyak banget ya Kak Anissa ya. Mungkin tapi nah memang waktu kita terbatas, jadi terima kasih ya Kak Anissa atas waktunya. Dan mungkin ini yang memberikan semangat untuk teman-teman juga, karena prestasi-prestasi saat kuliahnya Kak Anissa ini keren banget. Semoga menjadi semangat ya untuk teman-teman semuanya. Saya Resta dan Anissa undur diri. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.